Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Setelah meet untuk mata kuliah perilaku konsumen ini, saya akan bawakan sampai dengan akhir nanti, yaitu di final. Eh, Semoga nanti nilai teman-teman itu bisa maksimal ya. Oke, untuk materi hari ini, pembahasan kita tentang sikap dan perilaku konsumen. Jadi teman-teman bisa lihat di RPS yang sudah dibagikan oleh Ibu Rizka. Bisa teman-teman lihat materi-materi kita apa nanti di tiap pertemuannya. Oke, ya. Di sini kita akan melihat apa itu sebenarnya sikap konsumen. Jadi sikap di sini berdasarkan pengertian di sini adalah rasa suka atau tidak suka bagi seseorang ataupun kelompok, situasi, objek ataupun ide-ide yang tidak berwujud tertentu. Jadi secara umum eh, sikap itu merupakan suatu eh, apa namanya rasa rasa yang ditimbulkan, baik itu rasa suka ataupun tidak suka terhadap seseorang, kemudian terhadap kelompok ataupun terhadap suatu objek atau suatu barang, itu merupakan sikap. Kemudian fungsi dari sikap itu sendiri adalah menyimpan memori jangka panjang sehingga orang bisa dengan mudah kembali ke suatu hal yang eh, tepat ketika sedang menghadapi isu ataupun masalah pada produk. Jadi sikap ini, jadi misalnya ada sikap kita tidak suka dengan suatu produk, misalnya produk A. Kemudian kita dihadapkan pada sebuah situasi, misalnya kita berbelanja, misalnya di minimarket, kemudian kita dapatkan barang yang kita tidak suka tersebut, itu yang akan bahasanya mengembalikan kembali memori kita pada pada saat pertama kita ingin membeli barang tersebut, bahwa kesan kita pertama pertama kali terhadap produk A bahwa kita tidak suka. Kemudian beberapa bulan kemudian misalnya kita kita berada di supermarket, kemudian kita dihadapkan suatu barang bahwa barang itu juga misalnya barang A tersebut. Jadi kita dibangkitkan kembali memori kita bahwa oh ya, saya tidak akan membeli barang ini karena barang ini begini begini begini, karena ada rasa tidak suka ataupun tidak puas terhadap barang tersebut gitu. Oke, kemudian di sini ada 3 komponen dari sikap itu sendiri, ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif di sini lebih ke pikiran, logika dari seseorang yang terhadap logika ataupun rasional seseorang terhadap suatu produk ataupun jasa. Kemudian afektif di sini adalah perasaan. Jadi ketika melihat misalnya produk A misalnya, apa yang dia rasakan ketika dia melihat bahwa ia sukakah, dia puaskah terhadap barang tersebut, dia sikap apa yang ditimbulkan, itu masuk dalam kategori afektif. Kemudian ada psikomotor. Psikomotor di sini adalah sebuah tindakan. Jadi tindakan dari ketika kita melihat barang, misalnya yang saya jelaskan tadi barang A misalnya, ya saya tidak suka. Kemudian apa tindakannya? Saya tidak akan membeli. Seperti itulah psikomotor. Oke, berikutnya di sini ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh produsen dalam mengubah sikap konsumen. Jadi produsen tersebut tidak mungkin ketika ada misalnya sebagian masyarakat ataupun customer ataupun konsumen tidak menyukai, misalnya tidak menyukai barang tersebut, pasti mereka akan melakukan evaluasi apa sebenarnya kekurangan dari barang ataupun produk mereka. Nah, di sini ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh produsen dalam mengubah mengubah mindset, mengubah sikap ataupun mindset dari konsumen terhadap produk mereka. Yang pertama adalah mengkombinasikan beberapa strategi. Jadi di sini lebih ke mengubah beberapa seperti memberikan menarik perhatian konsumen dengan mengubah sikapnya. Jadi misalkan kayak begini.
misalnya mobil Mercedes lah, mobil Mercedes. Jadi ada tiga sikap yang dihasilkan atau ditimbulkan oleh konsumen. Yang pertama, bahwa mindset ya, saya katakan mindset di sini. Yang pertama adalah bahwa orang pertama mengatakan bahwa mobil Mercedes itu nyaman. Oke. Orang kedua adalah mengatakan mobil Mercedes itu dia inginkan karena dengan memakai mobil Mercedes itu tingkat kepercayaannya lebih 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 tinggi kayak gitu. Ini banyak lebih ke para pengusaha-pengusaha sukses. Kemudian yang ketiga adalah mengatakan bahwa mobil Mercedes itu apa namanya, kendaraan yang memiliki kualitas yang baik dibandingkan dengan merek lain. Ini lebih ke sifat pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen. Jadi ini yang dinamakan di sini adalah mengkombinasikan beberapa strategi. Strategi ini adalah strategi dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh produsen ataupun perusahaan untuk menganalisis tiga tiga mindset ini, tiga sikap ini. Mereka akan jadikan satu untuk melakukan perbaikan ataupun evaluasi dari produknya sendiri. Kemudian kedua yaitu mengoperasikan produk dengan sebuah kelompok atau peristiwa. Misalkan kayak gini, bagi mungkin yang cowok-cowok kan suka dengan sepak bola misalkan, tiap 5 tahun sekali itu ada apa namanya, Piala Dunia. Jadi di mana para produsen di sini pasti akan berlomba-lomba untuk mengaitkan antara peristiwa peristiwa misalnya Piala Dunia ini kan internasional ya. Jadi mencoba untuk mengaitkan semua produk yang ia miliki dengan Piala Dunia tersebut. Nah, itu adalah contoh dari mengoperasikan produk dengan sebuah kelompok ataupun peristiwa. Kemudian yang ketiga adalah memecahkan konflik dua sikap yang berlawanan. Jadi di sini dua sikap yang berlawanan. Jadi saya contohkan kayak gini. Ada produk misalnya susu. Ada produk susu. Di orang A mengatakan bahwa di orang yang positif ya, mengatakan bahwa susu ini baik karena kandungannya ada protein, kalsium, zat besi ataupun vitamin yang ada di dalam susu tersebut. Nah, orang kedua mengatakan bahwa susu tersebut tidak baik karena mengandung banyak lemak. Jadi akan mengakibatkan kegemukan. Apa yang akan jadi solusi? Jadi solusi bagi perusahaan susu, misalnya Frisian Flag ya. Apa yang akan dia lakukan? Yaitu membuat dua produk susu dengan varian rasa yang berbeda. Ada susu yang kalau yang bagi yang susah, yang tidak ada, yang tidak ingin gemuk, yang apa namanya tidak masalah dengan gemuk, yang berpikir bahwa susu itu secara positif, mindset positifnya mengatakan bahwa susu itu apa namanya mengandung protein, kalsium, zat besi dan sebagainya, dia tetap akan apa namanya perusahaan akan membuat produk susu dengan full cream. Kemudian yang takut ataupun yang berpikiran atau mindsetnya negatif bahwa susu itu mengandung banyak lemak, maka produsen membuat susu dengan kandungan low fat atau less sugar. Jadi itu adalah satu cara yang dapat digunakan oleh perusahaan ketika ada dua konflik sikap yang berlawanan yang diberikan oleh customer terhadap barang produk kita kayak gitu. Jadi bisa kita ambil solusinya, di mana dua-duanya masih bisa kita tarik untuk menjadi customer kita. Kemudian yang keempat ya, mengubah evaluasi relatif terhadap atribut. Jadi di sini misalnya kayak merek Aqua ya. Awal
di Indonesia itu kan kalau minuman eh, air mineral pertama adalah Aqua. Jadi kadang kita berpikir atau mindset kita selalu terbawa sampai sekarang bahwa kok biasanya kita tanya, kamu minum apa? Aqua merek apa? Padahal Aqua itu adalah merek merek air minum, bukan maksudnya Aqua merek apa. Le Mineral ya Le Mineral, Wina ya Wina, Aqua ya Aqua, kayak gitu kan. Kadang kita apa namanya, atribut yang sudah tertanam di dalam apa namanya, memori manusia, bahwa itu akan terbawa, itu akan selalu terbawa. Itu maksudnya adalah evaluasi relatif terhadap atribut yang melekat pada apa namanya, di benak masyarakat. Kemudian menambahkan sebuah atribut pada produk. Jadi di sini strategi mengubah sikap konsumen bisa dilakukan dengan memberikan atribut baru pada produk, di mana atribut baru ini diharapkan mampu memberikan citra positif kepada customer, bahwa produk tersebut selalu positif dan inovatif. Jadi menambahkan atribut baru di sini adalah diharapkan mampu memberikan suatu nilai positif ataupun inovatif yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya misalkan kayak begini, teh botol sosro. Awalnya teh botol sosro itu ada di botol itu ya, botol kaca awalnya. Kemudian ada suatu apa ya, saya katakan suatu kesulitan ketika misalnya pergi jalan-jalan kemana, kan tidak mungkin yang botol itu dimasukin di tas, apalagi buat cewek-cewek kan tasnya kecil kan. Mulailah produsen itu memberikan inovasi-inovasi. Teh yang awalnya pakai botol kaca itu sudah melakukan perubahan ataupun inovatif di sini ke teh apa namanya, teh botol yang menggunakan kotak, ya, kotak yang kecil, yang kemudian yang sedang, sampai ada yang kotak yang ukuran 1 liter. Itu adalah menambahkan sebuah atribut pada produk untuk memberikan apa namanya, diharapkan atribut baru pada produk tersebut memberikan sesuatu yang positif dan inovatif, sehingga customer ataupun masyarakat dapat apa namanya, mau mengkonsumsi barang produk mereka. Kemudian yang terakhir adalah mengubah penilaian merek secara keseluruhan. Jadi sini adalah di mana mengubah sikap konsumen terhadap produk ataupun merek adalah dengan membangun sikap positif secara keseluruhan terhadap suatu merek. Keseluruhan berarti produsen tidak secara khusus menyebutkan perubahan suatu produk. Jadi produsen tidak berusaha mengubah sikap konsumen terhadap suatu atribut yang dimiliki produk atau merek tersebut. Jadi kayak contohnya gini, mengubah penilaian merek secara keseluruhan sini bisa untuk bagaimana cara untuk menarik para customer untuk mau membeli barang produksi kita. Itu biasanya kayak gini, ada biasanya bonus 20%, kayak sampo 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 yang bungkus ya, yang saset itu kan ada yang hanya dulunya satu bungkus, sekarang dia akan melakukan perubahan, jadi satu klip itu ada dua apa namanya, dua bungkus tapi dengan harga yang sama, kurang lebih harganya sama. Itu adalah satu bentuk penilaian merek. Jadi sehingga customer oh iya, paling mikirin gini, wis mendingan saya beli yang bahasanya segandeng itu, yang 2 bungkus bisa pakai untuk 2 kali keramas kayak gitu, daripada saya harus membeli yang 1 bungkus ternyata harganya sama dengan yang inovasi yang terbaru, seperti itu. Oke, di sini kita akan bahas tentang perilaku konsumen. Jadi tadi tentang sikap ya. Kemudian ini adalah perilaku, sikap dan perilaku. Jadi perilaku konsumen di sini adalah sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang. Jadi proses pembelian. Jadi setelah adanya sebuah sikap baik positif ataupun negatif, baik puas ataupun tidak puas terhadap suatu produk ataupun jasa, maka masuk ke tahap berikutnya adalah perilaku. Gitu. Di sini menurut Angel Blackwell dan Miniard di sini
Perilaku konsumen merupakan tindakan produk dan jasa, termasuk dalamnya adalah proses keputusan, mengawali serta mengikuti tindakan pembelian tersebut, di mana tindakan tersebut terlibat secara langsung dalam proses memperoleh, mengkonsumsi, bahkan membuang atau tidak jadi menggunakan suatu produk atau jasa tersebut. Itu adalah sebuah perilaku. Perilaku atau suatu kegiatan yang menimbulkan dia akan membeli atau dia mau membeli ataupun tidak mau membeli, itu maksudnya. Kemudian menurut The American Marketing Association, di sini perilaku konsumen adalah proses berbagai interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran perilaku dan lingkungan di mana seseorang melakukan pertukaran aspek kehidupan gitu. Nah, di sini ada ciri-ciri perilaku konsumen. Di sini ada dua jenis, saya bagi jadi dua, yaitu secara rasional dan irasional. Jadi ciri-ciri perilaku konsumen kita akan lihat dari sisi rasional seperti apa, kemudian di sisi irasional seperti apa. Di sini yang pertama adalah ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional. Logika ya, rasional, logika, dia menggunakan logika. Yang pertama adalah konsumen membeli barang yang berdasarkan kebutuhan. Jika customer ataupun konsumen berada di sebuah supermarket misalnya, atau di minimarket misalnya ya, dia berencana misalnya membeli misalnya gula dari rumah, pikiran sudah dia rencanakan bahwa dia akan membeli gula, kopi ataupun beras. Oke. Sampainya di sana, dia tetap akan membeli barang-barang tersebut karena dia menggunakan rasional, menggunakan logika dia. Kemudian yang kedua adalah barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Kegunaan optimal bahwa betul-betul barang tersebut yang ia beli betul-betul ia gunakan. Kemudian yang ketiga adalah konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Jadi kalau dengan menggunakan rasional atau dengan menggunakan logika, pasti customer akan membeli barang yang memiliki kualitas yang baik. Ya, tidak mungkin customer membeli bukan yang sesuai dengan keinginan dia, tidak sesuai dengan tingkat kualitas yang menurut dia baik. Jadi sebelum ingin membeli barang atau mengkonsumsi barang ataupun jasa, sebaiknya customer harus mencari tahu dulu produk ini seperti apa, kandungannya, kualitasnya, barulah diputuskan akan membeli atau tidak. Kemudian yang keempat adalah konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Jadi kalau secara logika dengan menggunakan rasional kita, bahwa kita akan membeli misalnya barang ataupun jasa tersebut berdasarkan kesesuaian dengan kemampuan kantong kita. Kan tidak mungkin. Kalau menggunakan rasional pasti akan berpikir bahwa saya beli ini misalnya barang A sesuai dengan kemampuan saya, misalnya sesuai dengan isi dompet saya. Itu rasional. Itu baik. Oke, kita berikutnya masuk ke ciri-ciri perilaku konsumen yang irasional. Berarti tidak berdasarkan logika. Oke, yang pertama adalah konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. Jadi secara lahiriah bahwa apalagi para wanita-wanita, anak-anak gadis, ketika misalnya dibaca misalnya atau mendengar akan ada promo misalnya potongan diskon misalnya 50% untuk produk A misalnya, kayak gitu, di Matahari biasa, di Matahari beli 2 gratis 1, padahal kita tidak pernah tahu bahwa setiap item dari barang tersebut itu pasti akan dia naikkan harganya, karena tidak ada perusahaan yang ingin rugi. Itu adalah salah satu kalaupun mengalami penurunan harga sedikit sekali. Kebanyakan kalau diskon begitu barang-barang yang sudah lama, karena akan mau menghabiskan barang tersebut dan untuk masukkan barang yang baru. Itu masuk dalam kategori
diskon. Biasanya perempuan-perempuan itu lebih lebih mengapresiasi diskonan, ya. Itu irasional, hanya melihat bahwa promosi yang dilihat, oh ya ada promosi ini beli beli di misalnya di Matahari, beli baju misalnya kemeja beli 2 gratis 1, atau ada juga beli 2 misalnya gratisnya apa gitu, potongan 50%, potongan 70%. Apalagi kita tidak pernah tahu bahwa harga sebenarnya dari mereka itu berapa, kita tidak pernah tahu. Saatnya kita misalnya ini adalah masuk dari irasional karena tidak menggunakan logika dalam memilih untuk apa namanya, dalam proses konsumsi. Kemudian yang kedua adalah konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Nah, kalau ini sih kalau menurut saya sesuatu yang hal yang branded ini tergantung dari lingkungan ya. Kadang ada yang lingkungannya atau dia merasa ada irasional di sini adalah bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Ada customer juga isi dompetnya pas-pasan, tetapi gayanya atau gengsinya luar biasa. Dia tidak ingin dikucilkan dari kelompok dia menggunakan barang-barang yang tidak bermerek. Jadi dia akan bagaimana dia harus berpikir untuk mencari uang atau meminjam untuk membeli produk atau branded barang yang bermerek tersebut agar bahasanya diakui di kelompoknya, kayak gitu. Itu adalah irasional. Kemudian yang terakhir adalah konsumen membeli barang bukan berdasarkan kebutuhan melainkan gengsi atau prestis. Di sini kurang lebih sama ya di bagian poin kedua, bahwa ada kata gengsi, ingin diakui. Kemudian apa ya, kalau bahasa sini pambagaya kayak gitu. Jadi ada beberapa orang ataupun customer di sini bahasanya ingin adanya pengakuan, ingin diakui di suatu kelompok masyarakat. Maka ada beberapa hal yang misalnya kalau sudah kaya kan tidak masalah, dia mau beli ya tidak masalah. Bagaimana kalau yang orang yang maksudnya tidak sadar diri bahwa dia tidak mampu membeli barang tersebut, mulailah pikiran-pikiran dia untuk pinjam dan segala macam. Itu irasional, itu tentu akan merugikan diri sendiri, seperti itu ya. Kemudian di sini dalam disiplin ilmu ekonomi terdapat 3 pendekatan untuk menilai perilaku dari konsumen. Pendekatan tersebut antara lain pendekatan interpretif, kemudian pendekatan tradisional, kemudian pendekatan sains. Di sini pendekatan interpretif di sini adalah suatu pendekatan di mana membahas secara mendalam ataupun hal-hal yang mendasar mengenai perilaku konsumen, di mana biasanya sebuah produsen akan melakukan observasi langsung kepada ataupun teknik dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada customer untuk menilai bahwa produk mereka seperti apa. Biasanya ini ada semacam test food, misalnya ada perusahaan memproduksi makanan, mereka akan melakukan membuat sebuah acara, kemudian mendatangkan customer secara acak ya siapa, kemudian biasanya ada test foodnya di situ. Kemudian apakah barang tersebut layak untuk dipasarkan atau tidak, kayak gitu, tergantung dari apresiasi dari yang diundang ketika acara tersebut. Kemudian yang kedua adalah pendekatan tradisional yang didasar pada teori dan metode dari ilmu psikologi, kognitif, sosial, dan behavioral, serta ilmu sosiologi. Di sini pendekatan ini lebih ke studi lapangan ya, studi lapangan yang dapat dilakukan oleh para produsen
Di sini berupa eksperimen yang digunakan untuk melakukan survei dengan menguji hipotesa dari penelitian ataupun yang berkaitan dengan teori. Jadi di sini adalah sebuah pendekatan yang diharapkan mampu memberikan sebuah jawaban atas sebuah hipotesa yang sudah dibangun oleh produsen untuk menghasilkan keputusan 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 untuk konsumen. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan sains pemasaran yang didasarkan pada teori dan metode dari ilmu ekonomi ataupun statistika. Jadi di sini mungkin saya contohkan di dalam teori Abraham Maslow, di teori hierarki kebutuhan Maslow itu kan ada 5 tahap, ya 5 tahap. Tahap pertama adalah fisiologi. Fisiologi di sini adalah kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tidur, pakaian dan lain-lain. Itu masuk di dalam tahapan pertama, yaitu fisiologis di dalam teori Maslow ya. Kemudian ada yang kedua, tahapan yang kedua adalah rasa aman. Rasa aman di sini adalah keamanan, keteraturan, stabilitas, itu masuk dalam teori Maslow. Kemudian sosial, yang ketiga adalah sosial. Sosial di sini adalah kebutuhan akan relasi, keluarga, afeksi, itu masuk di dalam tahap ketiga di dalam teori Maslow. Kemudian yang keempat adalah penghargaan. Penghargaan di sini adalah kebutuhan untuk pencapaian, pengakuan, status, tanggung jawab, reputasi, itu masuk di dalam penghargaan. Kemudian yang terakhir adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini yang dimaksud adalah kebutuhan untuk mengembangkan diri. Kemudian di mana pemenuhan ideologi dan lain-lain itu masuk dalam aktualisasi diri. Jadi di sini ada lima tahapan dalam teori hierarki kebutuhan Maslow, mulai dari fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri yang bisa digunakan dalam pendekatan untuk mengenali perilaku konsumen pada sisi pendekatan sains pemasaran kayak gitu. Oke, terima kasih. Itulah materi saya hari ini. Apabila ada yang teman-teman kurang paham ya, bisa teman-teman tanyakan pada grup WA kita yang menggunakan voice. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.